Insight with Desi Anwar kali ini berada di Banten Lama, persisnya di Benteng Spelwijk. Nah, kenapa benteng ini begitu penting dan kenapa kita berada di sini? Sebenarnya daerah Banten Lama itu sekitar 500 tahun yang lalu itu sudah merupakan sebuah pelabuhan internasional ya. Begitu banyak pedagang yang datang dari India, datang dari Arab, dari Eropa, dari Cina berbondong-bondong ke sini untuk memperjualbelikan lada. Nah, daerah Banten Lama itu merupakan daerah yang sangat kaya, sangat internasional sampai ketika Belanda masuk dan bukan hanya berdagang di sini tapi mulai menguasainya melalui monopoli perdagangan. Dan lebih dari itu, Benteng Spelwijk ini menandakan ketika Belanda memulai memasuki kawasan ini sebagai penjajah. Disinilah dimulai kolonialisme yang akan berlangsung selama ratusan tahun. Dan Benteng Spelwijk ini seperti kita lihat ini merupakan semacam simbol bahwa penjajahan itu betul-betul ada di sini dan mengubah tatanan dan kekuasaan yang ada di daerah ini. Jadi banyak sekali cerita dan sejarah yang perlu kita pelajari khusus mengenai Benteng Spelwijk ini dan juga mengenai sejarah Banten itu sendiri. Mari kita ikuti. Di tengah ramainya kawasan Banten Lama, berdiri sebuah benteng tua yang menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Benteng Spelwijk, bangunan peninggalan VOC yang hingga hari ini masih menyimpan jejak tentang bagaimana sebuah pusat peradaban besar perlahan mulai kehilangan kedaulatannya. Dari tempat inilah sejarah Kesultanan Banten tidak hanya berbicara tentang kejayaan perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi juga tentang masuknya kolonialisme di tanah Banten. Keberadaan Banten bukan hanya sebagai situs, tetapi sebagai peradaban, keberadaan sejarah sampai hari ini yang menunjukkan bahwa pernah berdiri peradaban Islam yang terbesar di Nusantara ini. Pada abad ke-16, Banten dikenal sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Asia. Kapal-kapal dari berbagai bangsa datang membawa rempah perdagangan sekaligus kepentingan politik. Namun ketika VOC mulai membangun pengaruhnya di kawasan ini, hubungan dagang perlahan berubah menjadi penguasaan. Benteng Spelwijk pun dibangun bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga simbol hadirnya kekuatan baru yang ingin mengontrol Banten dari dekat. Karena memang sejarah Spelwijk itu dibangun memang bertujuan untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Warga, masyarakat, seluruh rakyat Kesultanan Banten anti dengan VOC pada saat itu yang memang ditakbirkan, dikumandangkan takbir perangnya itu oleh Sultan Agung Tirtayasa. Hari ini, sisa-sisa tembok benteng Spelwijk masih berdiri menghadap kawasan Banten Lama menjadi pengingat tentang konflik, perpecahan, dan sejarah panjang yang pernah mengubah arah Kesultanan Banten. Namun di tengah jejak kolonialisme itu, para zuriat kesultanan masih berusaha untuk menjaga warisan yang tersisa, bukan hanya bangunan dan makam para sultan, tetapi juga ingatan tentang peradaban besar yang pernah berdiri di tanah Banten. Halo Pak Mul. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak.
sebentar ya. Saat ini saya sudah bersama Pak Mulangkara. Pak Mulangkara ini seorang budayawan tapi juga seorang staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah ini ya, di kawasan Banten ya. Dan Pak Mul, kita sekarang berada di sebuah situs sangat bersejarah, sangat tua, dan signifikansinya itu bukan hanya untuk daerah Banten tapi seluruh Indonesia sebagai bangsa. Namanya Benteng Spellwijk namanya aja, nama Belanda. Cerita dong sejarahnya dan kira-kira kapan dibangun, kenapa, dan seperti apa saat itu Banten lama ini. Ya, baik. Jadi Benteng Spellwijk ini sebetulnya dibangun sekitar abad 17, tahun 1685. Dengan adanya monumen bangunan Benteng Spellwijk ini sebetulnya Banten sudah memasuki babak baru. Babak baru dalam artian kolonialisme. Sudah masuk di ambang penjajahan. Karena tadi itu ada salah satu putra sultan yang berkhianat dan kemudian bekerjasama dengan Belanda, dan ini buah hasilnya salah satunya. Dan tujuannya yaitu monopoli di bidang perdagangan, pemerintahan berikutnya. Dan ini babak baru ya, kalau berarti babak lamanya itu kan ada ya, dan cukup panjang juga kan sejarahnya. Bisa sedikit mengenai babak lama ini seperti apa, siapa yang berkuasa di sini tadi, sampai ada pengkhianatan yang akhirnya memudahkan para kolonial itu menjajah daerah ini. Ya. Banten pada awalnya kan didirikan oleh Sunan Gunung Jati 8 Oktober 1526 ya. Dan berjalan dari Maulana Sanudin ke Maulana Yusuf, estafet Maulana Muhammad, Abdul Mafakhir. Ini sudah mulai mencapai masa jaya Abdul Mafakhir ini. Jadi puncak kejayaan Banten ini ketika saat dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di sini sudah mulai ada gejolak, ada semacam intrik ya dari VOC yang ingin menguasai Banten, yang sudah menguasai Batavia, dengan membujuk, merayu putra mahkota agar bekerja sama dengan Belanda dalam hal perdagangan. Ya, nah dulu kan perdagangan ya yang merupakan kenapa para penjajah atau para pedagang itu datang ke daerah ini kan. Sebelumnya kan memang perdagangan ini merupakan salah satu yang dilakukan ya di sini. Banten itu sendiri terkenal apa-apa saja komoditasnya, siapa-siapa saja, dan bagaimana waktu itu cara-cara berdagang sebelum Belanda akhirnya menguasai dengan membentuk monopoli. Yang komoditasnya ekspornya itu lada, Mbak. Itu lada ini bisa dikatakan primadona ekspor waktu itu. Ada juga terus ada cengkeh, ada kopi, gula, beras dan sebagainya. Dan Banten majunya karena perdagangan. Itulah kenapa alasannya Sunan Gunung Jati memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang yang 13 km di daerah perbukitan di Serang, dipindahkan ke posisi pantai. Yang akhirnya Banten menjadi kota maritim dan memang sangat strategis posisinya, ada di ujung Pulau Jawa. Dan banyak para pedagang-pedagang juga dari Nusantara, dari Denmark, Belanda, Perancis, Inggris, Portugis, China juga ya. Cina, Tiongkok ini pertama juga. Dan akhirnya membuat Banten jadi ramai dan maju karena perdagangan itu. Jadi bisa dibayangkan ya, sangat kaya ya waktu itu, sangat kaya, sangat internasional. Sangat dan internasional. Ini sultannya itu saat itu seperti apa? Bagaimana cara memimpinnya dan bagaimana cara mengelola kawasan ini? Ya, tentunya sultan tidak sendiri, Bu ya. Mbak ya. Jadi sultan juga punya ahli-ahli ya. Ada yang ahli bidang ekonomi, ada ahli agama, ada ahli pembangunan, dan sultan yang memanage semuanya memang. Agung Tirtayasa luar biasa beliau ini. Selain juga di bidang perdagangan, pertahanan, keamanan, urusan politik, juga beliau juga membuat sawah-sawah baru misalnya, dengan membuat irigasi baru ke arah Pontang, membuka lahan-lahan pertanian yang lahan tidur jadi lahan produktif. Ini luar biasa, membuat Banten semakin maju. Iya, tapi apa yang membuatnya tiba-tiba jadi melemah? Tadi disebutkan ada pengkhianatan, berarti ada konflik internal. Kan? Konflik internal. Kenapa dan bagaimana kok bisa terjadi sampai ada pengkhianatan dari anaknya terhadap ayahnya sendiri? Ya, itu karena memang DPD tempera sih, lebih kayak politik adu domba itu. Politik adu domba yang diterapkan oleh VOC Belanda ya, yang menjanjikan kepada Sultan Haji apabila Banten melakukan hubungan diplomatik dan bisnis dengan VOC,
maka Banten akan semakin berjaya, semakin ramai pelabuhannya gitu. Iya. Ini yang di luar dugaan Sultan Haji. Sultan Haji ini Abu Nasr Abdul Qahar nama aslinya. Akhirnya berselisih. Karena Sultan Haji pada saat itu jabatannya Mangkubumi, Mbak. Mangkubumi ini setaraf dengan Sultan. Cuman bedanya Mangkubumi ini lebih ke urusan politik dalam negeri. Sementara untuk luar negeri harus melalui ayahnya. Tapi setiap hubungan dengan luar negeri, baik perdagangan maupun politik, harus dua tokoh ini yang harus saling menyetujui. Dan pada saat itu karena Sultan Ageng Tirtayasa sangat ketat dengan Belanda ini, karena sudah tahu tujuannya. Tapi akhirnya melalui putra mahkota ini Belanda bisa mengakses dan akhirnya terjadilah perselisihan antara Mangkubumi Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Wow, jadi memanfaatkan sebenarnya kelemahan Konflik juga internal. ya, konflik internal. Jadi berarti sebenarnya beda visi ya antara si ayahnya yang memang melawan cara-cara Belanda saat itu dan anaknya apa-apa saja yang diiming-imingi kira-kira waktu itu sehingga mau dia berpihak dengan Belanda. Yang pasti kemakmuran, kemajuan, dan memang di dalam keraton sendiri ada konflik internal yang membuat iri hati Sultan Haji itu karena memang ada putra mahkota, ada putra lain dari Ageng Tirtayasa yang dianggap lebih layak, ya, lebih pantas dan lebih mapan menjadi sultan. Dan pernah menjadi kalau sekarang PJ ya. Iya. PJ ketika beliau haji ke Mekah itu. Diambillah Purbaya ini sebagai pengganti sementara. Nah, Purbaya ini ternyata banyak dicintai oleh rakyat dan banyak disukai oleh para penggawa keraton karena lebih baik gitu. Wah, ini klasik sekali ya, diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingi pengaruh ya. Nah, ketika Belanda melihat itu dan akhirnya tadi Divide et Impera itu, apa yang berlangsung dan bagaimana nasib Sultan Tirtayasa itu sendiri dan seperti apa setelah itu daerah ini dikuasai dan istilahnya dijajah lah. Ya, Sultan Ageng Tirtayasa tentunya seorang ayah sangat terpanggil hatinya untuk menyadarkan putranya ini. Karena dia ini sudah mau tergelincir dengan kelompok yang salah. Anak durhaka ya. Sudah diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Karena memang posisinya ketika itu Sultan Ageng Tirtayasa tidak bertinggal di Keraton Surosoan, Mbak. Ada keraton satu lagi di daerah Tirtayasa, Pontang. Jadi sudah berbagi tugas ya memang urusan dalam negeri dan luar negeri gitu. Ini justru lebih membuat peluang Belanda untuk mendekati Sultan Haji sebetulnya. Apalagi dengan konflik internal tadi. Begitu Sultan Haji pulang dari Mekah, belajar dan berhaji, jadi beliau merasa asing di dalam keraton ini. Jadi merasa dia sendiri seolah-olah tidak diharapkan. Disinilah ada akhirnya masuklah pengaruh-pengaruh yang tidak benar dari VOC ini. Sebetulnya kamu tidak diharapkan di Banten ini. Karena ketika kamu tidak ada, adikmu itulah yang menjabat sebagai Mangkubumi di Banten. Ini yang membuat ini provokasi sebetulnya, lebih ke provokasi dan adu domba sebetulnya. Ini yang sehingga Sultan Haji ingin segera memakjulkan ayahnya dan ingin segera menjadi sultan. Dan itu dilaksanakan. Karena sudah diperingatkan tidak diindahkan, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa melakukan serangan ke Keraton Surosoan pada waktu itu. Nah, dalam posisi yang sudah sangat terdesak Sultan Haji, datanglah bala bantuan dari Makassar, Spilman dengan pasukannya yang telah berperang di Makassar itu bergabung dengan Sultan Haji. Ini keadaan berbalik akhirnya. Jadi dalam situasi perang itu sampai gerilya 13 bulan lamanya. 13 bulan sampai bergerilya sampai ke Sajira, Karbak. 1683 bulan April itu Sultan Ageng Tirtayasa kemudian tertangkap setelah dijebak, beliau kembali ke keraton dan kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia 1683 bulan April dan sampai wafat 1692, 9 tahun berarti. Dan Sultan Haji menjadi sultan. Sultan Haji menjadi sultan tahun 1683 dan itu atas restu Belanda. Di sini sudah masuk monopoli. Politik dan ekonominya. Nah, jadi tidak lagi keberadaan Belanda ini hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi sudah lebih masuk ke pemerintahan, darah politik dan politik. Ini signifikansinya tuh sangat luas ya. Nama Speluk itu sendiri kan
diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia 1681-1684, namanya Cornelis Spelman. Spelman. Spelman yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin Ya. dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa. Nah, sebelum monopoli itu cara para pedagang melakukan transaksi perdagangan itu seperti apa dan apa yang membedakannya ketika Belanda menetapkan ini sebagai kawasan mereka? Tentunya Belanda mensortir, Mbak. Jadi tidak semua pedagang yang Belanda memang disukai oleh Belanda boleh masuk. Karena Sultan tidak berdaya lagi untuk mengatur itu. Tapi kalau sebelumnya semua orang bisa Semua orang bisa, semua orang berdagang. bisa. Dan tidak ada campur tangan politik pihak luar. Inilah yang dikhawatirkan Tirtayasa ketika Belanda masuk, nanti ada monopoli dan ada diskriminasi dagang di Banten, termasuk pajak. Jadi ketika para pedagang Muslim masuk, pajak naik. Ketika para pedagang yang disenangi oleh VOC, standar kayak gitu. Dan sudah berlapis pajak itu. Di sini kebetulan ada, ini juga bekas bentengnya VOC, perwakilan Batavia. Itu ada ruangan dulu tuh Mbak Desi. Itu ruangan itu bekas tempat memungut retribusi pajak biaya dan masuk barang dan jasa ke kota dan keluar kota Banten. Dan karena kanal ini langsung berhubungan dengan kota Banten, Surosowan. Dan yang menentukan harga juga mereka. Belanda dan Sultan itu kebagian tulangnya ibaratnya, kebagian sisanya. Karena Sultan juga ngambil pajak lagi dekat masjid itu ada jembatan rantai. Jadi selain jembatan itu untuk jalur transportasi darat, penyeberangan dan juga air, itu juga di situ kenakan biaya masuk barang dan jasa masuk dan keluar kota Banten. Tapi presentasinya sangat kecil karena sudah diambil Belanda di sini. Jadi kekayaannya daging-dagingnya lah itu Ya, diambil oleh udah. Belanda dan Sultan hanya mendapat tulang-tulangnya saja. Ya. Tapi apa impactnya terhadap masyarakat yang tinggal di sini dari segi pendapatan, kekayaan maupun benefit lah dengan adanya Belanda ini di sini memonopoli perdagangan? Ya tentunya itu menimbulkan kesengsaraan Mbak Desi, karena dari Banten yang awalnya sudah melejit sampai subur makmur gemah Ripano Jinawi awalnya, begitu terjadinya monopoli terhadap pemerintahan, ekonomi ya pertama, pemerintahan. Sebetulnya Sultan Haji sendiri ini menyadari akhirnya dan beliau menyesal Mbak. Menyesal begitu ayahnya ditangkap oleh Belanda, ini sebelah pihak Belanda tidak meminta persetujuan pada Sultan Haji. Ini sangat terpukul harga diri seorang sultan ketika itu. Jadi beliau menyadari bahwa saya ini telah berkhianat, telah durhaka dan sebagainya. Terus berikutnya benteng ini dibangun juga tanpa seizin Sultan Haji. Nah, sekarang benteng ini namanya Spelwick. Spelwick. Coba mungkin kenapa dan oleh siapa dan untuk apa benteng ini dibangun, karena ini dan luasnya ini cukup luas 2 ya. hektar. 2 hektar ya. Jadi nama Spelwick itu sendiri kan diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia 1681-1684, namanya Cornelis Spelman. Spelman ya. Yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin Ya. dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa itu. Jadi namanya diabadikan dalam sebuah benteng ini namanya Spelwick. Dan benteng ini juga dirancang oleh orang Belanda juga. Perancangnya orang Belanda namanya Hendrik Lucas Cardil. Dan Hendrik ini juga yang merancang Keraton Surosowan Mbak Desi 1683 itu. Oh ya. Sampai 1685, ini 1685 sampai 1686 dibangunnya. Ini kenapa bisa dan tujuannya utama yang untuk didirikannya itu kenapa ya? Yang pertama, Pak yang Mo? pasti itu untuk monopoli perdagangan, karena ini pada saat dibangun benteng ini letaknya di pantai banget. 100 meter dari benteng ini pantai, kemudian pendangkalan laut sampai setengah kilo, dan yang kedua memang untuk mengawasi kesultanan. Jadi sebenarnya siapa yang dianggap musuh ya waktu itu oleh Belanda? Kan Sultan harusnya kan ini ya. Iya, ya Dia karena- harusnya yang memproteksi kan. Ya. Karena Sultan tidak berdaya. Bahkan untuk melarang Belanda membuat benteng aja udah nggak berdaya. Karena Sultan sudah dianggap
si Belanda ini atasannya atau majikannya sudah. Dan Belanda menganggap sultan itu sebagai anak buahnya atau stafnya lah gitu lah. Dan Belanda itu kan tidak semuanya senang kepada bangsa Eropa sekalipun, seperti Perancis, Inggris juga ini musuh juga ini. Portugal Termasuk apalagi. Portugis ya ini termasuk juga ini. Jadi Belanda yang menentukan siapa yang boleh berdagang, siapa yang boleh berhubungan politik dengan Banten akhirnya. Dan akhir-akhirnya kan para sultan pun dilantik oleh Belanda akhirnya. Iya. Ini yang Ini sangat- betul-betul mulai zaman penjajahan Ya. di sebuah wilayah yang waktu itu sangat internasional, sangat luar biasa ya kekayaannya. Kita lihat ini merupakan cara-cara Belanda ya. Kita sudah lihat di Batavia juga sudah sama yang dilakukan ya, dan termasuk juga di Maluku dan lain Maluku, sebagainya. Mataram. Mataram. Nah, benteng ini sendiri ada apa-apa saja waktu itu, dan seperti apa ini, berapa persen lah masih sama dengan ketika didirikan 500 tahun yang lalu? Jadi kalau kita sekarang berdiri ini di atas, ini namanya bastion Mbak Desi. Bastion itu ruang pemantau keamanan. Kelengkapannya ini ada jendela penembak untuk meriam-meriam. Oh, ini untuk Ya, meriam-meriam di dan sini ini ya? ada menara pemantau. Tapi meriam-meriamnya sudah tidak ada ya di Ketika sini? 1810 benteng ditinggalkan oleh Belanda, semua aset bergerak benteng ini dibawa ke Batavia. Nah, bahkan ini sempat dipugar bagian bastion ini, yang tadinya jendela penembak ada di bawah, semeter lebih ke bawah. Karena 1815, 1830 ada catatan itu bahwa benteng ini pernah dipugar oleh Belanda. Dan ini ditinggikan ruang meriamnya, sehingga si menara pemantau kelihatan lebih pendek. Dan setiap sudut seperti ini. Dan kebetulan ini yang terlengkap di antara bastion lain. Jadi kalau kita masuk dari bawah itu ada lorong sepanjang 37 meter. Nanti di sini ada ruang sel tahanan, nih Mbak. Oh, ada ruang tahanan sel juga tahanan ya? juga. Jadi ada juga ruang logistik untuk menyimpan mesio senjata-senjatanya mereka ya. Jadi tata kelola hukum dan lain sebagainya juga diterapkan ya, dilakukan oleh para Iya, Belanda yang ada di sini ya? Ya Ada justru tata- Banten mulai mengenal hukum kurungan itu semenjak itu. Karena dalam hukum Banten, karena yang dianut hukum Islam tidak ada orang di penjara kecuali hukuman badan gitu. Tapi ketika Belanda menerapkan feodalisme ya, hukum-hukum mereka itu mulailah ada hukum kurungan. Dan bahkan salah satu Sultan Banten namanya Muhammad Aliuddin. Aliuddin II itu 1808 ketika serangan Dendas ke Sorosoan, sebelum dibawa ke Batavia sempat di sel dulu di sini. Karena dianggap Iya. ini ya. Karena dianggap bersalah karena terbunuhnya si Dupuy, bertanggung jawab ini. Terus di sini sifatnya sebetulnya sementara, kayak sel gitu, bukan penjara. Jadi sambil menunggu putusan peradilan Banten apakah si terdakwa ini bebas bersyarat di Banten atau dipindah ke Batavia. Ke Batavia ya. Wow, luar biasa Pak Mul. Kita mungkin sambil lihat-lihat dan sambil duduk juga, banyak sekali menurut saya yang harus kita pelajari dan kita ketahui ya mengenai benteng Spellwick ini. Tapi kita mungkin sambil duduk ya, Ya. Pak Mul. Jadi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Belanda itu membagi-bagi untuk memecah persatuan keluarga sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten. Iya. Kadipaten, ada Kadipaten Banten Lor, Lor menjadi Serang, kemudian ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon itu Caringin. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kali ini langsung dari Benteng Spellwick, khususnya di Banten Lama ya. Saya ditemani oleh Pak Mulangkara, dia seorang budayawan dan juga staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di kawasan Banten Lama. Dan kita tadi belajar cukup banyak mengenai sejarah dari daerah ini, termasuk juga pendirian dari pembangunan ya Benteng Spellwick ini. Ini memang merupakan
titik baru dari sejarah Banten yang asal mulanya sebuah kawasan yang sangat kaya ya, dengan perdagangan yang sangat dinamis internasional, dan tiba-tiba jatuh di bawah penjajahan Belanda dan dengan perdagangan yang dimonopoli dan juga kekuasaan yang diambil alih oleh Belanda. Dan benteng ini merupakan saksi bisu dan saksi hidup bagaimana sejarah itu menjadi sesuatu yang menurut saya ini banyak sekali pelajaran yang harus dikenang sampai sekarang. Tapi Pak Mul, tadi benteng Spelwijk ini 2 hektar ya, 2 hektar, dan di sini merupakan benteng untuk istilahnya menancapkan kekuasaan dari Belanda itu. Tapi sebelumnya daerah khususnya kawasan ini apa? Pasti ada kan bangunan juga di sini. Jadi sebelumnya sebetulnya ini, jadi Banten itu kotanya ada 2 pelabuhan, Mbak Desi. Ada pelabuhan kargo peti kemas ya di sini. Ada pelabuhan Karangantu itu untuk pelancong. Nah bahkan waktu Cornelis de Houtman datang ke Banten, ya di sini. Tadi ada titik landasnya di sana. Kemarin diresmikan oleh Menteri Kebudayaan ya Pak Fadli John itu. Tanggal 23 Juni 1596 itu tercatat pendaratan armada Belanda pertama ke Nusantara melalui Banten. Iya, tapi setelah itu jadi berubah dengan adanya kehadiran benteng ini ya. Iya, berikutnya setelah itu seiring berjalannya waktu, kemudian Belanda juga VOC sudah menancapkan sayapnya di Batavia. 1618 kan sudah mulai melantik gubernur jenderal ya Peter Both itu. Dan ternyata Belanda tidak puas dengan menguasai Batavia dan tergiur juga ingin menguasai Banten. Banten memang agak susah, masa Tirtayasa ini susah ditembus oleh Tirtayasa karena memang Tirtayasa ini salah satu sultan yang sangat punya pendirian kuat untuk tidak memberi akses kepada Belanda. Karena beberapa kali pertempuran dan negosiasi Belanda selalu gagal. Iya, tapi ya disitulah titik kelemahannya karena ada konflik internal, yang didasari juga mungkin kerakusan terhadap kekuasaan ya, anak yang durhaka. Ya intinya kembali lagi sudah kehendak Allah minggu seperti itu ya. Tetapi ada jalannya gitu. Jalannya melalui aksesnya melalui Putra Mahkota tadi. Melalui aksesnya karena di pucuk rayu Belanda bahwa Banten akan maju, akan semakin luas wilayah kekuasaannya apabila berhubungan diplomatik dan bisnis dengan VOC ini gitu. Nah, apalagi dipicu dengan konflik internal yang memang Sultan Haji ini merasa akan disingkirkan. Ini juga yang membuat dia mencari teman. Karena tidak merasa tidak nyaman di keraton bahwa dia ini tidak merasa asing ya. Begitu pulang dari Timur Tengah, dari Arab, beliau belajar agama, belajar ilmu pemerintahan di sana. Ternyata sudah ada matahari lain di Banten selain beliau, yaitu Pangeran Purbaya itu. Nah, inilah juga yang membuat pemicu. Baik, nah benteng ini sendiri, saya lihat ini kan ada dari segi bahan ini materialnya ini ada bata, tapi ada juga semacam ini ya, semacam karang gitu. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai pembangunan ini yang dalam Babat Banten disebutkan Popo ke-22 itu. Gawe kute baluarti bata kalawan kawis. Artinya dalam bahasa Indonesianya itu membuat kota dan benteng dari material batu bata dan karang. Nah ternyata karang ini, karena Banten ini kota maritim termasuk Sorosoan dekat dengan pantai, apalagi ketika dibangun benteng Spelwijk ini cuma 100 meter, Mbak Desi, ini udah pantai. Pelabuhan soalnya udah posisinya. Jadi si bangunan cepat korosi, termakan oleh asin ini. Nah sehingga karang ini sebagai backup untuk penangkal. Gitu. Dan ini masih bertahan seperti ini atau pernah direnovasi atau dibangun kembali? Bagaimana? Ini masih sudah dilakukan pemugaran seperlunya sesuai dengan data yang ada. Karena kalau renovasi itu sangat tidak mungkin karena berarti dirubah bentuknya. Kalau pemugaran atau restorasi ya kita direstorasi dikembalikan ke bentuk asli sesuai dengan data yang ada. Nah ini kita berada di ini dulu ruangan ya? Ini ada dulu ini ada bekas gereja, ada bekas kantor juga di sini. Nah ini ada 2 pintu, Mbak. 2 pintu ini berarti secara penghadapan benteng ke utara, ke laut. Dan dulu antara pintu keluar dan masuk berbeda. Dan bahkan saya pernah temukan satu catatan bahwa ada jembatan gantung yang menghubungkan bastion ini dengan bastion yang di
tempat pemungutan pajak ya untuk patroli tentara Belanda malam. Dan di dalam benteng ini pun sebetulnya ada mes. Ini contohnya yang nampak di permukaan ini. Terus kami 2 tahun ini melakukan kajian ekskavasi untuk membuktikan dari bukti sejarah yang telah ditulis. Dan itu hampir terbukti ternyata memang ditemukan pondasi-pondasi yang dulu bekas hunian di dalam benteng. Jadi dulu betul-betul ini tempat yang memang dihuni, dihidupi dan banyak sekali mungkin keluarga-keluarga Belanda yang tinggal di jadi sini. yang Atau tinggal di siapa-siapa sini yang tinggal? itu saya pernah menemukan catatannya 272, Mbak Desi, penghuninya di sini. 250 itu terdiri pegawai dan tentara, 12-nya para perwira tingginya Belanda yang tinggal di sini, yang 10 orang pelaut. Dan salah satu petinggi Belanda yang meninggal di Banten makamnya ada di sini, Ada. di Kerkhop. Hugo Peter Faure namanya, yang meninggal tahun 1763. Tapi di daerah Bulan ini kan November. pasti ada keluarga Belanda kan, mereka nggak bawa mungkin punya istri, punya Ya, pasti. beranak pinak di sini. Jadi ada pertumbuhan nggak dari segi jumlah populasi Belanda yang tinggal di sini? Yang di Banten? pasti ada, Mbak, karena dengan jumlah sekian, terus apalagi ditemukannya nisan ya, batu nisan yang di Kerkhop itu juga ada salah satunya seorang nyonya Belanda ya, yang namanya Catherine Maria van Dor. Itu juga menurut catatan sejarah itu istrinya seorang kepala bea cukai, Syah Bandarnya di Banten itu. Dan itu bentuk makamnya memang berbeda antara Hugo Peter dan Catherine ini. Jadi di sana banyak, kalau tidak salah ada sekitar 80-an lah itu menurut catatan. Dan di sana makamnya tidak seragam, beragam. Ya. Jadi tergantung strata dari sosial sosialnya, mereka ketika mereka statusnya. hidup. Seperti ini Hugo Peter ini yang paling megah. Yang lahirnya 1718, meninggal di Banten bulan November 1763. Jadi betul-betul penguasa di Banten Ya, ya ini saat itu. petingginya mungkin. Nah setelah dia berikutnya bagaimana yang penguasa-penguasa dari Belanda di sini, dan ini kalau ini kan dulu bangunan yang betul-betul dihuni dan lain sebagainya. Ini sampai kapan itu bertahan sebelum akhirnya hanya tinggal sisa-sisa seperti ini, Pak Mo? Ya, jadi tahun 1810 benteng ini sudah ditinggalkan oleh Belanda karena ada 2 hal. Yang pertama kan tanggal 31 Desember 1799 Perserikatan Dagang Belanda VOC kan sudah bangkrut, Ya, bangkrut. dibubarkan. Diambil alih oleh Yang kedua, pemerintah. itu terjadinya ketegangan politik dan keamanan dengan Kesultanan Banten, sehingga Belanda tidak nyaman dan tidak ada alasan lagi karena VOC sudah bubar. Belanda bertahan di sini. Dan akhirnya 1810 benteng ini ditinggal, semua aset yang bergerak dibawa ke Batavia. Jadi hanya sampai 1810 ya. 1810. Dan setelah itu tidak ada pemugaran atau apa-apa lagi, atau dibiarkan begitu saja oleh pemerintahan daerah saat itu? Tadi saya jelaskan bahwa 1815 sampai 1830 Belanda kesini lagi memugar benteng ini, termasuk meninggikan bastion yang bagian tadi itu sekitar 1 meter. Dan kemudian pada tahun 1976 pemerintah NKRI melakukan ekskavasi penelitian secara menyeluruh situs Banten Lama melalui Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ya. Kalau sekarang BRIN ya. Ya. Itu bekerjasama dengan UI waktu itu, dan dilanjutkan oleh proyek Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui Direktorat Lin Binjara. Lin Binjara itu Perlindungan Sejarah dan Purbakala itu. Dan itu proyek itu besar, Pak. Sampai tahun 1999 itu yang dipekerjakan sampai 100 orang lebih per hari itu. Per tahun kontraknya itu. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk pertama menampakkan struktur bangunan, mulai Keraton Surosoan, Kaibon, Spelwijk, dan memugar seperlunya sesuai dengan data. Misalnya contoh benteng yang paling tinggi yang kita temukan 3 meter, Ya. ada yang benteng 2 meter, diratakan. Ya, memugar seperlunya sesuai data, karena kami memugar tidak berdasarkan gambar atau lukisan. Terus juga banyak sekali ditemukan temuan serta ketika kami melakukan ekskavasi atau penggalian seperti di sana itu, seperti koin, seperti ada gerabah, ada keramik, dan ini juga salah satu bukti sejarah. Seperti ada koin Cina, ini yang paling tua ini, ada koin Banten misalnya 1596, ada koin Eropa, ada VOC, ada Nederland gitu. Nah ini membuktikan perekonomian mereka ditandai dengan adanya uang tersebut.
Bahkan Banten ini baru 1596 mengeluarkan mata uang pada masa Raja ketiga, Mbak. Sebetulnya Banten sebelumnya itu menggunakan barter di perdagangan itu dan uang Cina. Tapi tidak diambil alih oleh pemerintah daerah saat itu, oleh Sultan Banten Sultan juga berikutnya. Kesultanan tidak? sudah dihapus Sudah berikutnya. dihapus berikutnya. 1813 itu kan Kesultanan Banten sudah dihapus oleh Raffles, oleh Inggris. Dan kemudian Belanda kuat lagi sekitar 1815 dan sudah tidak ngurusi Speluk lagi itu yang peninggalan-peninggalan sebelumnya. Dan Jadi ini sudah dianggap tidak relevan gitu. ini tidak relevan. Dan kemudian juga pernah ada jalan raya juga di tengah benteng ini. Kemudian Belanda itu membagi-bagi untuk mempecah persatuan keluarga Sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten lah. Iya. Kadipaten, ada Kadipaten Banten Lor, Lor menjadi Serang, kemudian ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon itu Caringin. Itu kan supaya tidak utuh kekuatannya. Dan dikepalai oleh seorang residen. Ya. Residennya orang Belanda. Dan ini sama sekali sudah tidak digunakan ya. Tidak Jadi digunakan. Belum ada catatan lagi Ya. bahwa ini pernah dihuni atau digunakan lagi. Mungkin ada rencana sih awalnya mau digunakan lagi karena memang ada pembugaran pada bagian bastion tadi yang kita naik itu. Iya. Tapi tidak sempat. Tapi sayang ya sebenarnya, padahal ini Ya. kan suatu monumen yang luar biasa, megah, luas, dan syarat lah dengan sejarah ya, tidak Ya. digunakan lagi. Karena masa era Tirtaya saya itu Banten kemajuannya udah nggak bisa nggak bisa terukur karena benar-benar sangat gemah ripaloh Cina, Iya. udah benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran wudhunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah sangat kaya Banten ini kan, sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini, dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya. Tapi tadi ada 2 keraton ya yang Surasoan, ada Surasana. Kaibon. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit ya mengenai keberadaan keraton itu. Tadi katanya dibangun oleh Belanda juga kan? Keraton Surasoan itu Nusantara. awalnya dibangun oleh Raja Banten pertama, Maulana Hasanuddin. Setelah Perang Saudara, si Hendrik Lucas Kardel ini juga dipercaya lagi untuk membangun keraton dan membuat benteng. Makanya satu-satunya mungkin nanti akan muncul nih bahwa keraton kesultanan yang satu-satunya dibentengi adalah Keraton Banten. Kan tipe perbentengannya Eropa, Mbak Desi. Dan termasuk bangunan di dalam ada perubahan desain. Yang pasti keraton abad 17, 1683 ketika dibangun oleh Sultan Haji dan dirancang oleh Hendrik Lucas Kardel. Ini kemungkinan ada perubahan desain keraton, benteng maupun ruang-ruang di dalam. Karena hancur ketika itu. Jadi tidak direnov oleh Sultan Haji, dibuat ulang. Yang sekarang kita masih bisa saksikan itu bentuk benteng yang syarat sekali dengan perbentengan Eropa itu, Surasoan itu. Bahkan lebih tebal daripada di sini sampai 6 meter itu ketebalannya itu. Jadi cara pembangunannya juga dengan desain Eropa ya. Ya. Dan benteng ini saya lihat juga di daerah-daerah lain juga mirip-mirip ya, yang Mirip, ada benteng seperti di Belanda Bengkulu. itu. Tapi yang membangun orang lokal juga tentu saja yang dipekerjakan kan untuk membangun, atau bagaimana? Kalau di sini Ada sejarah. kebanyakan direkrut tenaga-tenaga dari etnis Tionghoa juga, karena banyak etnis Tionghoa juga yang bekerja dengan Belanda seperti sebagai tenaga kasar, tukang petukang gitu, ada juga sebagai juru tulis, tukang pajak kayak gitu, Mbak. Tapi masuk sini tidak ada tanda, Tidak ada masuk, retribusi. tidak ada retribusi Tidak ya. ada. Masih gratis Ya, lah istilahnya. Tapi banyak para wisatawan yang datang. Siapa Wisatawan saja yang berkunjung ke sini? Yang paling dominan sekarang ini dari kunjungan sekolah, Mbak. Dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi sampai pasca sarjana banyak. Dan juga turis-turis asing juga masih yang sifatnya berkunjung itu yang dari masyarakat biasa juga banyak. Kalau dari segi arkeolog, sejarawan khususnya dari Belanda mungkin mempelajari mengenai sejarah Ada. ataupun itu
ada. 1980-an bahkan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan para arkeolog asing, Bu. Seperti dari Jepang, dari Belanda gitu. Dulu ada Mr. Sakai, Mr. Gyo dulu yang ikut bergabung ketika kami melakukan kajian, dan mereka juga turut campur ya, artinya bekerja sama lah dalam hal itu. Kalau Pak Mu sendiri kan anak-anak kan sekarang mungkin mereka tidak terlalu paham mengenai sejarah ya gitu. Tapi sebenarnya kan banyak ya kita pelajari ya dari sejarah supaya kita tidak mengulangi istilahnya kesalahan masa lalu. Bagaimana supaya membuat anak-anak muda khususnya yang mungkin lebih tertarik melihat sesuatu tuh lewat scrolling atau lewat sosmed, itu cara-cara untuk tadi edukasi Ya, seperti apa? Oke, jadi sebetulnya pemerintah sudah ada ini, Bu, sudah ada nawaitu ya, untuk bahkan sudah dilaksanakan seperti di sekolah-sekolah sampai tingkat perguruan tinggi ini ada studi kebantenan, ada muatan lokal gitu. Terus kami juga sosialisasi lewat event-event, dan di Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama juga kami sudah menyediakan ruang audiovisual misalnya. Jadi mereka selain memang melihat secara manual benda-benda dan diberikan edukasi tentang sejarah, juga mereka bisa langsung melihat langsung situs-situs peninggalan yang ada di Banten Lama misalnya, di dalam ruang audiovisual itu. Tapi secara anggaran, secara bantuan dari inilah budget dan lain sebagainya untuk memelihara situs-situs bersejarah dan kebudayaan seperti ini bagaimana Pak? Itu dari Tantangannya? APBN, Mbak. Itu Dari APBN. cukup, Termasuk kami ya? melakukan kajian, ekskavasi, konservasi, misalnya itu sudah dianggarkan melalui APBN. Ekskavasi masih dilanjutkan? Masih sampai dilanjutkan. sekarang? Bagian mana saja sekarang yang Yang masih perlu diekskavasi? Kemarin bulan kemarin itu di dekat Gawang. Insya Allah di akhir tahun ini Sorosowan, Mbak. Sorosowan juga kami masih menelusuri, menampakkan. Cuman tidak sebesar dulu ya, tahun-tahun 80-an sampai 90-an itu. Jadi ini terprogram, cuman memang skala anggaran memang lebih kecil sih dibanding dulu ya. Nah, museumnya ada kan? Ada Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama yang diresmikan 15 Juli 1985. Ini sebagai itu temuan-temuan yang kami temukan dari 1976 itu. Jadi kami kumpulkan, diklasifikasi, diregistrasi, diklasifikasi dan direkonstruksi. Sebagian terrekonstruksi dan menjadi benda pamer di Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama yang diresmikan tahun 1985 itu. Kalau dibandingkan dengan dulu ya, dengan Banten sekarang ya, kira-kira apa-apa saja dari segi perekonomiannya yang begitu berbeda begitu, dan kira-kira apakah pengaruh dari kejayaannya secara bersejarah itu masih tersisa di sini Pak Mo? Ya kalau perbandingannya udah jauh banget sih. Iya. Karena masa era Tirtaya saya tuh Banten kemajuannya udah nggak bisa nggak bisa terukur, karena benar-benar sangat gemah ripaloh Cina, Iya. udah benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran wudhunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah sangat kaya Banten ini kan, sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, di para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini, dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya. Dan akhirnya Banten wilayahnya semakin luas sampai ke Jawa Barat, Cirebon, kemudian kan sampai Lampung, Bengkulu, Jambi, bahkan pengaruhnya sampai ke Indrapura. Pengaruh Banten itu. Masjid Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada 3, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Ya. Cina itu dari bentuk atap, dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda. Dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu tahun 1552 ada 2 arsitek di Banten itu. Ada Cek Bancut, ada
Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara dua akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu. Jadi ya inilah sisa-sisa kejayaan masa lampau ya Pak Mu. Ya. Tapi kalau orang berkunjung, wisatawan datang ke Banten, selain ini apa yang mereka bisa nikmati dan untuk kunjungi? Ya. Tadi ada di Benteng Ya, ada Spellway, Keraton ada keraton, ada Surosoan, dua. ada Masjid Agung Banten, ada Keraton Kaibon. Ada vihara saya juga lihat di Vihara, depan. Nah ini mungkin Avalokitesvara. sedikit mengenai vihara ini apa yang Vihara ini kan Ini masih baru ya? Ini vihara kedua. 1774 pada masa Sultan Muhammad Aliuddin dibangunnya. Jadi vihara yang pertama itu adanya di kampung Cina sebelum kesini, sebelum rel. Itu sekitar awal abad ke-16. wow, jadi sangat bersejarah Iya, juga. jadi orang-orang Cina datang ke Banten dan tujuannya tidak ke Banten sebetulnya. Karena terhempas oleh badai besar pada waktu itu dari Tiongkok itu akhirnya mendaratlah di Kali Kemiri namanya ini. Dan mereka meminta izinlah kepada Sunan Gunung Jati untuk membuat pemukiman darurat. Kampung Cina itu namanya disebut Pacinan itu. Dan mereka akhirnya mendirikan juga tempat peribadatan juga kelenteng. Kami pernah melakukan juga kajian tahun 1993 untuk bangunan secara utuhnya tidak ditemukan, namun untuk ciri-ciri bahwa pernah ada kelentengnya ada. Seperti sisa-sisa tempat peribadatan. Dan kemudian orang Cina itu juga sebagian memeluk agama Islam itu dibuktikan dengan adanya monumen Masjid Pacinan Tinggi yang kita lewati tadi. Nah kalau yang vihara yang sekarang yang pasti depan benteng ini yang kedua ya? Yang kedua tahun 1774 dan mereka ketika mendirikan vihara pun izinnya ke Belanda. Karena sudah ada Belanda. Nah kampung yang awalnya temporer ini akhirnya menjadi permanen ya? Dan kemudian etnis Tionghoa itu kan pindah ke Tangerang. Yang tadi kita lewati sebelum rel itu, yang kemudian jadi Cina Benteng, dan berikutnya datanglah etnis baru dari Indramayu. Nah sehingga berubahlah itu dari toponomi kampung lama yang kampung Cina menjadi kampung Dermayon. Karena dari Tapi Dermayu saya lihat itu. bagus sekali ya viharanya sampai sekarang masih Ya, terpelihara. ini apa siapa yang ini menggunakannya dan apa yang Jadi umatnya selain dari Banten ya dari Cilegon ya dari Serang itu juga kalau ketika perayaan besar itu banyak dari luar negeri juga. Misalnya dari Tiongkok, dari Taiwan, Thailand banyak tuh, dari Cina, dari Tibet juga bahkan. apalagi yang bisa menjadi pusat kunjungan destinasi ke Ya Banten? selain kelenteng juga Masjid Agung Banten juga ya tidak kalah menarik ya. Ya. Masjid Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada 3, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Ya. Cina itu dari bentuk atap dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda. Dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu tahun 1552 ada 2 arsitek di Banten itu. Ada Cek Bancut, ada Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara dua akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu. Kemudian abad ke-17 pada masa Sultan Haji Ageng Tirtayasa sampai ke Haji itu ada masuk pengaruh Eropa. Contohnya menara. Menara ini kan bentuknya mercusuar banget ini. Ya. Walaupun memang penggunaannya memang untuk syiar Islam, yaitu sebagai sarana untuk mengumandangkan azan, untuk memantau, untuk patokan kapal-kapal yang ada di laut melihat daratan Banten, karena di atas menara itu ada lampu, ada sinar gitu. Terus ada bangunan Tiamah yang dibangun abad 17 juga. Ini juga mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno juga ini. Ada kemungkinan 2 bangunan ini juga digarap oleh Hendrik Lucas Kardil, orang Belanda yang pernah mengabdi ke Sultan Banten. Nah, sehingga Hendrik ini karena dianggap berjasa oleh Sultan, jadi dianugerahi gelar oleh Sultan itu Pangeran Wiraguna, artinya bangsawan yang berkarya. Jadi, tapi ada syaratnya, Mbak, waktu itu. Jadi ketika seorang asing non-Muslim mengabdi di ring dalam, itu syarat utamanya harus mualaf. Itu kalau mau di ring dalam tapi ya. Tapi kalau ya hubungan dagang atau diplomatik ya bebas. Tapi ketika dia mau mengabdi ada di ring dalam,
Dan Hendrik pun masuk Islam sempat, walaupun akhirnya keluar lagi. Wah, luar biasa ya. Ya. Banten ini, apalagi mungkin bagi anak-anak generasi sekarang yang membuat mereka tuh tertarik untuk datang ke sini dan mungkin membuat konten di sini Ya, sekarang. mudah-mudahan aja. Kita sekarang dibantu oleh Apa yang teknologi. apa yang kira-kira bisa menjadi konten yang karena ini juga penting untuk meningkatkan bukan saja dari segi edukasi tapi meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke sini dan juga memperingatkan kita kepada betapa kaya ya sebenarnya kita dengan sejarah dan juga budaya yang harus dirawat. Tapi dengan teknologi sekarang ini Mbak Desi ya, seperti konten-konten yang ada ini juga sangat membantu ini mempromosikan Banten. Karena sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan ini. Iya, persis influencer ya. Melalui konten YouTube atau konten ini ya TikTok ya sekarang lagi marak ini. Ini luar biasa ini membantu mempromosikan objek-objek wisata budaya yang ada di Banten Lama dan lainnya. Pak Mul juga sering bikin konten dalam Kalau salah satu cara. sekedar aja sih. Kantor ada kontennya, Mbak. Ada Iya, khusus kantor juga, ada website, ada TikTok juga, ada. Oh jadi Balai Pelestarian Ada. itu sekarang isinya anak-anak Gen Z juga ya? Ya yang buat konten dari pegawai juga. Jadi di kami ada semacam Instagram, IG-nya juga ada, IG ada yang sudah populer sih IG-nya sih. Iya. Jadi kalau misalnya kita sekarang membuat konten ya untuk mencerahkan istilahnya tapi juga menarik khususnya bagi anak-anak muda bukan saja datang ke sini untuk melihat situsnya tapi juga untuk memahami makna dari sejarah ini apa kira-kira pesan yang paling penting Pak Mul? Ya intinya siapapun bebas membuat konten tentang cagar budaya, wisata budaya di Banten ini ya tentunya dengan SOP yang ada. Apakah dia mau menceritakan tentang sejarahnya atau tentang edukasi yang lain seperti kayak dongengnya ya silakan aja. Nah, namun tentunya harus berizin, bersurat ke Balai Pelestarian Kebudayaan. Oh harus dapat izin ya? Ya, Nggak bisa datang saja, toh kan nggak izin ada sekarang retribusinya. nggak harus datang orangnya ke kantor, Mbak. Jadi cukup dengan bisa izin online sekarang. Dan Saya dibalas mau juga secara online gitu. Yang penting mereka sudah mengantongi izin. Ya, Pak Mul terima kasih ya sama-sama. banyak ya telah menemani dan juga memberikan pencerahan ini sangat-sangat menarik dan menurut saya itu perlu datang ke sini dikunjungi nggak terlalu jauh kok kecuali kalau macet aja di tol tapi it really is worth it ya Pak Mul. Sekali lagi terima kasih Ya, dan sama-sama, Mbak. terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa Insight with Desi Anwar ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan juga stay healthy, stay safe. Bye-bye.